Vera. Und der holt den ersten Eckball für die Australier heraus. FIFA mendadak bahas striker legendaris timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda melanjutkan upayanya dalam memperebutkan tiket keputaran final Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober 2024 ini. Setelah menahan Arab Saudi dan Australia dengan skor 1-1 dan 0-0, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam dua laga tandang. Bahrain menjadi negara yang lebih dulu disambangi, dengan laga digelar pada 10 Oktober 2024. Sedangkan partai melawan Cina digelar pada 5 hari kemudian. Menjelang laga-laga tersebut, Shin Tae-yong telah menentukan 27 nama, dengan Maes Hilgers dan Eliano Reijers termasuk di antaranya. Namun, kehadiran keduanya diprotes oleh media Cina, 163.com, yang berpendapat bahwa Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia kepada AFC. Sebab, pengambilan sumpah Hilgers dan Reijers dilaksanakan di luar Indonesia, dan itu disebut tidak memenuhi aturan. Jika timnas Indonesia dihukum, maka Cina mendapatkan 3 poin cuma-cuma karena menang WO dengan skor 3-0. Kehadiran Hilgers dan Reijers tampaknya sudah membuat Cina ketar-ketir, mengingat kekuatan timnas Indonesia sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim kuat di Asia, seperti Australia dan Arab Saudi. Kini, FIFA bisa membuat Cina trauma karena membahas striker legendaris timnas Indonesia, Boaz Solosa. Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang WIB, FIFA mengunggah foto Boaz selagi meminta komentar dari para supporter timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris timnas Indonesia, kata yang menggambarkan sosoknya. Demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boaz merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Sedang tampil bagus-bagusnya di kasta tertinggi Liga Belanda, gelandang kreatif ini dengan tegas menolak timnas Indonesia. Padahal, sejumlah supporter timnas Indonesia di media sosial sampai mengirimkan pesan dengan nada bujukan agar sang pemain mau gabung ke skuad Shin Tae-yong. Minat pemain keturunan di Belanda semakin meningkat untuk memperkuat tanah asal leluhurnya yakni timnas Indonesia. Terbaru, Maes Hilgers dan Eliano Reijers diperkenalkan sebagai personal tambahan bagi timnas Indonesia yang tengah menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Kevin Dix, Mauro Zijlstra, hingga Jairo Riedewald juga menjadi nama-nama yang santer diberitakan bakal berseragam merah putih dalam waktu dekat. Membludaknya minat dari para pemain Eropa tersebut tidak terlepas dari kiprah impresif pasukan Shin Tae-yong yang punya peluang besar tampil di Piala Dunia. Ditambah lagi dengan kemungkinan kecil yang mereka dapatkan untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Belanda di pentas internasional. Maka dari itu, timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik apabila para pemain Eropa tersebut tetap ingin melanjutkan karir internasionalnya. Namun, situasi tersebut tampaknya tidak berlaku bagi gelandang kreatif yang kini membela klub kasta kedua Liga Belanda FC Eindhoven, yaitu Boris van Schuppen. Pada awal tahun 2024 lalu, Boris van Schuppen kerap dihubungkan sebagai amunisi tambahan bagi timnas Indonesia yang saat itu tengah menatap Piala Asia. Ketika itu, Boris van Schuppen dikabarkan punya darah Indonesia. Faktor tersebutlah yang membuat netizen memintanya agar segera gabung skuad Garuda. Namun, di tengah ramainya permintaan netizen agar dirinya membela timnas Indonesia, Boris van Schuppen mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ex-NAC Breda itu dengan tegas menolak timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya pada Kamis, 28 Maret 2024, silam. Sebuah pesan untuk fans saya dari Indonesia. Saya minta maaf, saya asli orang Belanda dan tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia, kata Boris van Schuppen di Instagram Stories-nya, Kamis, 28 Maret 2024. Bukan dirinya tidak mau membela timnas Indonesia, Boris van Schuppen menegaskan jika dia terpaksa menolak lantaran tak punya garis keturunan Nusantara. Alasan saya mengeluarkan pernyataan ini karena saya menerima banyak pesan dari pengikut saya di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Saya menyukai dukungan yang telah Anda berikan, jelanjutnya. Meski tidak bisa membela timnas Indonesia, namun Boris van Schuppen tetap berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh netizen asal tanah air. Boris van Schuppen sebetulnya merupakan talenta asal Belanda yang cukup menjanjikan. Dia pernah menjadi rekan duet dari Tom Haye di NAC Breda pada musim 2021-2022. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix mengungkapkan kakeknya akan senang jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia.
Bek FC Copenhagen itu saat ini disebut-sebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Denie van Laar. Selain pemain berdarah Maluku itu, penyiar di Voetbal Primeur tersebut juga sempat menyebut nama Ulla Romeni. Sejalan dengan kabar itu, Kevin berbicara tentang proses naturalisasinya. Ex-Fiorentina itu mengakui, PSSI sudah menghubunginya. Namun, ia masih memikirkan tawaran tersebut. Pihak Indonesia pasti sedang berusaha, dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan, jika Dix, dikutip dari Bold, Jumat, 4 Oktober 2024. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, imbu pemain bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi itu. Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNI. Ia menceritakan asal-usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan, sang pemain mengakui kakeknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ungkap Kevin. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana, papar Kevin. Belum jelas apakah Kevin Dix bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang atau tidak. Yang jelas, saat ini ia masih berstatus sebagai warga negara Belanda dan sempat membela timnas Belanda U21. Jarak Piala Dunia Football Manager 2024, Ihsan Rahmat Taufik memberikan rekomendasi starting 11 timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 27 nama untuk tampil dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada edisi FIFA Matchday kali ini, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Sebagai sesama manajer sepak bola, Ihsan pun memberikan rekomendasi starting 11 pada Shin Tae-yong. Rekomendasi tersebut dia unggah melalui akun X atau Twitter pribadinya ketika timnas Indonesia mengumumkan Garuda Caling. Gas King Indo, tulis Ihsan dengan menyematkan bendera Indonesia dikutip dari akun X pribadinya. Rekomendasi yang diberikan Ihsan tentu sesuai dengan keahliannya dalam bermain Football Manager. Ihsan pun merekomendasikan formasi 3-4-3 dalam 2 laga tandang tersebut. Pada posisi kiper, Martin Paes tetap menjadi andalan tak hanya Shin Tae-yong tapi juga Ihsan. Posisi trio bek pun digunakan Ihsan. Kali ini nama pemain debutan Mesilgers langsung dipasangkan dengan Jai Idzes dan Jordi Amat. Di posisi bek sayap, Ihsan mempercayakan pada 2 pemain senior, Shane Patinama dan Sandy Walsh dengan posisi gelandang diisi oleh Kelvin Verdong dan Nathan Choeon. Pindah ke lini depan, Eliano Reijnders pun mengisi posisi gelandang sayap kanan dengan Ragnar Oratmangoen di posisi kiri. Kemudian striker tunggal Rafael Struijk pun direkomendasikan Ihsan untuk menjebol gawang lawan. Sama seperti Shin Tae-yong, dia ingin para pemain lebih memainkan posisi bola dengan umpan langsung dan bermain ekspresif dengan tempo tinggi. Untuk transisi, Ihsan pun merekomendasikan untuk lemparan ke dalam jarak panjang hingga memanfaatkan serangan balik. Pemain keturunan berdarah Maluku yang mendapat julukan Lionel Messi, Siamaro Denu tertarik membela timnas Indonesia. Siamaro Denu merupakan pemain berposisi bek kiri yang saat ini memperkuat tim asal Belanda, Vitesse Arnhem U21. Ketertarikan Siamaro Denu memperkuat timnas Indonesia diungkapkan saat berbincang di channel YouTube, Yusa Nugraha. Aku juga berharap suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia, ujar Siamaro Denu. Namun, dia mengakui bahwa permainannya harus ditingkatkan lebih dulu agar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong meliriknya. Tetapi itu nanti tentunya aku harus menunjukkan diriku sendiri juga dalam sepak bola, jikata pemain berusia 19 tahun tersebut. Terkait adanya kontak dari PSSI untuk mengurus proses naturalisasi, sejauh ini dia belum mendapatkan informasi dari agennya. Setahu saya belum kontak dengan PSSI, karena hal ini lewat agen saya, jikatanya menjelaskan perihal proses naturalisasinya. Akan tetapi, dia mengira bahwa PSSI sudah mengontaknya melalui agen, hanya saja masih belum menceritakannya kepadanya. Mungkin sudah ada kontak, tetapi dia belum mau cerita. Tentunya aku terbuka, jadi berharap mereka akan menghubungi aku tentunya, jikatanya. Sementara itu, Siamaro Denu mengatakan darah Indonesia datang dari ayahnya yang merupakan orang asli Maluku. Dia juga sempat bercerita pernah ke Indonesia pada 2014 lalu, atau lebih tepatnya ke Bali untuk liburan bersama keluarganya. Siamaro Denu pun mengaku senang makanan Indonesia seperti gado-gado dan soto.
Timnas Indonesia dikabarkan bakal ketambahan pemain keturunan Eropa lagi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut laporan media Vietnam. Berdasarkan rilis dari artikel media Vietnam tersebut, sang pemain tampaknya bakal langsung memegang peranan penting setelah gabung ke Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja dipastikan bakal diperkuat dua pemain keturunan Belanda yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Maes Hilgers dan Eliano Reijers telah diambil sumpahnya sebagai WNI di KBRI Brussels, Belgia pada Senin, 30 September 2024, yang dihadiri oleh perwakilan PSSI hingga staf Kemenkumham. Tak lama setelah mengantongi KTP Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijers langsung masuk ke dalam skuad yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, kedua pemain naturalisasi tersebut akan diturunkan ketika Timnas Indonesia melakoni lawatan ke markas Bahrain dan Cina pada pertengahan bulan ini. Kendati demikian, setelah merampungkan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijers, Timnas Indonesia dirumorkan akan kembali ke tambahan pemain Eropa lagi. Tidak tanggung-tanggung, pemain keturunan Eropa tersebut katanya bisa segera diboyong oleh Timnas Indonesia ketika melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Bukan Mauro Zijlstra apalagi Jair Riedewald, ternyata pemain yang dimaksud ialah Emil Audero, kiper keturunan Lombok yang selama ini kerap dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Vietnam yang tiba-tiba mendapat wangsit bahwa skuad Garuda bakal kedatangan pemain Eropa lagi. Dalam artikel yang diterbitkan akhir September lalu, media Vietnam Phaplot menyebut jika sedang ada persaingan yang cukup sengit antar lini permainan Timnas Indonesia. Persaingan sengit di dalam tim Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, ditulis judul artikel Vietnam Phaplot. Mulanya, Phaplot menyoroti fenomena terkait posisi Hernando Ari yang dengan mudahnya digeser oleh Martin Paes. Padahal, sebelumnya dia tampil heroik bagi skuad ST. Tapi, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Hernando Ari digantikan Martin Paes yang baru sebulan menjadi warga Indonesia, disambung Phaplot. Kini, menurut media Vietnam itu, Timnas Indonesia tengah dilema lantaran bakal ketambahan amunisi baru, tapi di sisi lain peran Hernando Ari bakal semakin tergeser. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak terkait, apakah rumor yang menyebut jika Emil Audero bakal menjalani proses naturalisasi bakal terrealisasi atau sekedar isu liar belaka. Namun belum lama ini, PSSI merilis 27 pemain yang telah dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk melakoni laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain dan Cina. Dari nama-nama tersebut, belum ada Emil Audero dan posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes, Hernando Ari serta Nadeo Argawinata. Pemain PEC Zwolle, Eliano Reijers mengaku bangga setelah pertama kalinya dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Eliano Reijers jadi pemain naturalisasi baru yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Chanel Ekatompesi bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Pemain berusia 23 tahun itu merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan Timnas Belanda, Tijani Reijers. Alih-alih mengikuti jejak kakak kandungnya, Eliano Reijers justru lebih memilih untuk membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu bersama Maes Hilgers telah melakukan pengambilan sumpah WNI pada Senin, 30 September 2024, malam WIB di Brussels, Belgia. Eliano Reijers menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Nantinya, skuad Garuda lebih dulu akan bertandang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Shin Tae-yong itu kemudian away ke kandang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Eliano Reijers kabarnya masih menunggu persetujuan FIFA untuk perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kendati demikian, ia dan Maes Hilgers dipastikan di bawah Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Baru-baru ini, Eliano Reijers memberikan respon setelah dirinya pertama kali akan memperkuat Timnas Indonesia. Pemain versatile tersebut mengaku sangat bangga dan tak sabar untuk segera memakai jersey skuad Garuda di atas lapangan pada laga internasional. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad Timnas Indonesia, ditulis Eliano Reijers di Instagram pribadinya. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia. Sampai jumpa, tambahnya. Eliano Reijers sendiri telah memainkan 5 pertandingan bersama PEC Zwolle di Liga Belanda 2024-2025. Dengan skill dan pengalamannya, dia diharapkan dapat menambah daya gedor pasukan Shin Tae-yong khususnya di lini depan karena ia bisa juga bermain di posisi winger kanan.
Berbeda dari pemain keturunan lainnya yang mulai berminat bela timnas Indonesia, bek Liga Inggris ini justru menolak tawaran gabung ke skuad Shin Tae-yong. Sang pemain bahkan sampai rela mengabaikan tawaran dari negara lain yakni Belgia demi bisa mendapatkan panggilan tanah kelahirannya, Belanda. PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dari dua pemain keturunan Belanda yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, Senin malam, 30 September 2024. Nantinya, Maes Hilgers maupun Eliano Reijnders bakal diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia yang bakal melanjutkan petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, pelatih Shin Tae-yong tampaknya belum puas dengan skuad yang ada. Hal itulah yang membuatnya dikabarkan masih buka pintu untuk pemain baru. Dua sosok kembali dikaitkan bakal segera menyusul Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang kini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix dan Jair Riedewald yang menurut Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya punya peluang besar sebagai amunisi tambahan bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, jauh sebelum pemain keturunan tersebut bergabung, timnas Indonesia dikatakan pernah mendekati bek tangguh milik klub Liga Inggris. Sosok pemain yang dimaksud ialah Pascal Struijk, kapten klub kasta kedua Liga Inggris Leeds United yang juga punya darah Belanda dan Belgia selain Indonesia. Sebenarnya, rumor yang menyebut jika timnas Indonesia tengah mendekati Pascal Struijk telah terdengar sejak 2020 silam. Ia masuk ke dalam rencana awal pelatih Shin Tae-yong. Belum debut di tim nasional senior Belanda dan Belgia membuat Pascal Struijk bisa saja memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Pascal Struijk pun mengakui jika dirinya memang masih punya garis keturunan Indonesia. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia, dia pemain yang luar biasa, jelas Football Premier. Selang beberapa waktu, bek Leeds United itu secara terang-terangan menolak tawaran yang dilayangkan timnas Indonesia kepadanya dengan alasan masih menunggu panggilan Belanda pada akhir 2020 lalu. Selain itu, pemain kelahiran 1999 tersebut juga sempat menerima panggilan dari skuad Belanda U17 pada 2016 dengan mengemas 3 penampilan saja. Bahkan jelang Piala Dunia 2022 lalu, pelatih Louis van Gaal pernah memilihnya ke skuad sementara timnas Belanda, meski pada akhirnya ia dicoret. Tapi sampai sekarang, Pascal Struijk belum sekalipun dipanggil sampai mentas bersama tim nasional Belanda dalam berbagai agenda internasional. Jika dia kembali membuka peluang membela timnas Indonesia, maka PSSI maupun Shin Tae-yong mungkin bakal dengan senang hati menyambut Pascal Struijk. Apalagi, Pascal Struijk bisa menjadi pemain termahal di timnas Indonesia bahkan melampaui Maes Hilgers dengan nilai pasar mencapai 260 miliar rupiah jika mau gabung skuad Garuda. Bahrain dan Cina patut ketar-ketir karena harga pasaran 3 pemain timnas Indonesia sudah melebihi nilai keseluruhan skuad mereka. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan demi bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Senin, 30 September 2024, kemarin malam WIB, Eliano Reijnders dan Maes Hilgers sudah mengambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia di Brussels, Belgia. Selanjutnya, PSSI akan mengurus proses perpindahan federasi keduanya, sebelum bisa mendaftarkan mereka untuk 2 laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pada September lalu, skuad Garuda telah berhasil menahan Arab Saudi dan Australia dengan skor 1-1 dan 0-0. Melawan Bahrain dan Cina pada bulan ini, timnas Indonesia perlu menargetkan yang lebih agar setidaknya menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Secara ranking FIFA, Bahrain dan Cina memang berada atas timnas Indonesia karena mereka masuk 100 besar selagi skuad Garuda ada di urutan ke-129 pada saat ini. Namun, dengan masuknya Hilgers dan Reijnders, maka kualitas timnas Indonesia diharapkan terdongkrak. Sebab, kualitas mereka berdua sudah tergambarkan melalui harga pasarannya masing-masing, menurut Transfermarkt. Sebagaimana dilansir dari situs Transfermarkt, Hilgers punya harga pasaran terkini 121,67 miliar rupiah, yang mana membuatnya sebagai pemain termahal di timnas Indonesia dan di Asia Tenggara pada saat ini. Bek FC Twente tersebut memang sudah bersaing di papan atas Liga Belanda, dan bahkan menunjukkan kelasnya ketika klubnya bertanding melawan Manchester United di Liga Eropa pekan lalu. Di sisi lain, Reijnders tidak memiliki harga pasaran yang setinggi Hilgers, namun sudah cukup untuk melebihi para pemain Bahrain. Nilai pasaran Reijnders, menurut Transfermarkt, adalah 11,3 miliar rupiah. Dia masih lebih mahal pada hampir seluruh pemain Bahrain dan Cina. Pemain termahal Bahrain adalah Ali Madan dengan nilai 52,14 miliar rupiah, dan dia adalah satu-satunya yang lebih mahal daripada sang bek kanan Peiche Zole. Sedangkan dari Cina, hanya ada 3 pemain yang bernilai lebih dari Eliano Reijnders, yaitu Thias Brouwening, Cheng Longjiang, dan Wu Lei. Nilai pasaran keseluruhan skuad Bahrain adalah 158,17 miliar rupiah, selagi skuad Cina bernilai sedikit lebih mahal, yaitu 173,82 miliar rupiah.
Jika nilai pasaran Messi Hilgers dan Eliano Reijers digabungkan, kelas Tom Haye yang merupakan pemain termahal timnas Indonesia sebelumnya, maka itu akan melebihi nilai pasaran keseluruhan skuad Bahrain dan Cina. Dengan nilai pasaran 52,14 miliar rupiah yang dimiliki Haye, maka dirinya bersama Hilgers dan Reijers akan memiliki total 185,11 miliar rupiah. Messi Hilgers dan Eliano Reijers langsung menjalani sesi foto menggunakan jersey timnas Indonesia usai mengambil sumpah warga negara Indonesia. Seperti yang diketahui, Messi Hilgers dan Eliano Reijers telah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah janji setia di Brussels, Belgia pada Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Di balik peresmian kedua pemain itu, ada sesuatu yang menjadi perhatian dan sorotan bagi kalangan supporter Garuda. Hal itu merujuk pada nomor punggung yang dipakai keduanya saat mengikuti sesi pemotretan diselimuti dengan jersey timnas Indonesia. Berdasarkan unggahan akun resmi Instagram timnas Indonesia, terlihat jika Messi Hilgers menggunakan nomor punggung 20. Sedangkan untuk pemain PEC Zule sekaligus adik dari Tijani Reijers, yakni Eliano Reijers memakai nomor punggung 7. Penggunaan angka itu menjadi perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan bagi sejumlah supporter Garuda. Pasalnya, kedua nomor punggung itu sudah sangat identik dengan sejumlah pemain skuad Garuda, yakni Shain Patinama dan Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, Shain Patinama identik dengan penggunaan nomor punggung 20 saat membela skuad Garuda. Sedangkan nomor punggung 7 sudah melekat di jersey Marcelino dalam berbagai ajang hingga laga terakhir kontra Arab Saudi dan Australia. Banyak yang menduga jika kehadiran Messi Hilgers dan Eliano Reijers itu akan menggeser posisi kedua pemain abroad itu di timnas Indonesia. Apalagi, Shain Patinama sempat dikabarkan sedang mengalami cedera usai menjalani laga bersama KAS Eupen di Liga 2 Belgia. Bek timnas Indonesia itu tidak bermain full 90 menit saat KAS Eupen mengalahkan Jong KRC Genk karena merasakan sakit di kaki kirinya. Laga itu berlangsung di Kehrweg Stadion pada Sabtu, 28 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand juga sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama Oxford United. Berdasarkan laman Transfermarkt, mantan pemain Persebaya Surabaya itu belum pernah dimainkan sejak bergabung dengan klub divisi 2 Liga Inggris tersebut. Melalui alasan itulah yang membuat banyak supporter Garuda meragukan kedua pemain tersebut bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga away menghadapi Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia bisa dibilang tengah diterpa kabar buruk yang sampai membuat Justin Hubner kesal jelang menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan kembali unjuk gigi di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober, kemudian melawat ke markas Cina pada 15 Oktober mendatang. Namun jelang melakoni 2 laga penting tersebut, skuad Garuda diterpa beberapa kabar kurang menyenangkan, yakni salah satu pemain andalannya, Justin Hubner mengalami cedera. Hal ini sempat diungkapkan secara langsung oleh Hubner melalui unggahan eksklusifnya di akun Instagram pribadinya pada pertengahan September kemarin. Pemain yang akrab disapa Jusa itu sempat mengunggah foto kakinya sedang menggunakan air chest ankle brace, atau alat yang digunakan untuk mengobati atau mendukung pergelangan kaki yang terluka atau cedera. Hubner mengatakan ia sedikit mengalami cedera usai tampil melawan Australia. Walau demikian, dirinya menambahkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Sedikit mengalami cedera dari laga melawan Australia tapi tidak parah, ditulisnya dalam salah satu unggahannya. Meski belum ada informasi terbaru soal perkembangan pemulihan cederanya, namun baru-baru ini Justin Hubner tak kuasa menahan kekesalan terkait masalahnya tersebut. Kembali curhat di unggahan eksklusifnya, Hubner mengatakan bahwa mengalami cedera tentunya menjadi hal yang paling menyebalkan. Selain Justin Hubner, bintang timnas Indonesia lainnya yakni Sandy Walsh juga sempat mengungkapkan dirinya tidak dalam kondisi fit setelah laga melawan Australia awal September lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh bintang Cafe Mechelen melalui saluran Instagram eksklusif pribadinya, di mana dirinya sempat melakukan pemeriksaan MRI. Halo semuanya, hasil MRI saya baik tidak buruk tapi juga tak bagus. Akan membutuhkan beberapa waktu pemulihan tapi akan melakukan segala hal agar siap untuk FIFA Matchday selanjutnya, ditulis Sandy Walsh. Kondisi Justin Hubner dan Sandy Walsh pun diharapkan bisa segera pulih jelang timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi meningkatkan performa dan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi, PSSI selaku federasi telah melakukan berbagai upaya dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Program naturalisasi pemain sebenarnya bukan suatu hal yang asing untuk timnas Indonesia. Sebut saja Christian Gonzalez, Diego Michels, Stefano Lillipali, Ilija Spasojevic hingga Mark Klok pernah menjadi bagian penting untuk skuad timnas Indonesia.
Tapi belakangan, PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau asal-asalan menaturalisasi pemain. Kini sejumlah pemain top berlabel Grade A seperti Jai Itzes, Martin Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Haye mewarnai skuad timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, sampai sekarang pun PSSI masih terus menambah amunisi untuk timnas Indonesia dengan berburu pemain keturunan.